Beberapa waktu belakangan, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan beberapa rentetan peristiwa yang ditujukan pada pemerintahan presiden. Mulai dari hashtag impeachment Jokowi yang mendadak viral dan menjadi trending topik di Twitter, hingga pada suatu diskusi mahasiswa yang mendapat intimidasi berupa teror yang dikaitkan dengan pemerintahan yang anti kritik. Namun, kita dapat melihat bahwa di sini ada inkonsistensi dari pihak yang mendalangi peristiwa tersebut. Karena beliau merasa ketika gerakan di Twitter, gerakan yang berasal dari internet yang tidak kasat mata, justru tidak mendapat respon yang terlalu baik untuk menggalang massa. Dia mengalihkan kepada suatu peristiwa yang memang bisa kita lihat dan rasakan bersama. Dari rentetan peristiwa ini, kita melihat bahwa pihak yang mendalangi peristiwa tersebut cenderung tidak mengetahui teknis bagaimana pemerintahan presiden. Mereka hanya sibuk menggalang massa di internet, namun terkesan gagal, lalu menjadikan suatu peristiwa yang kita belum ketahui siapa dalang dan pelakunya, yang digoreng, dikemas untuk menjatuhkan presiden. Apabila kita mengacu pada landasan konstitusional negara kita, maka pasal 7A dan pasal 7B telah mengamanahkan mengenai pemberhentian presiden bisa dilakukan kapan saja, asalkan memenuhi 6 kriteria dasar untuk pemecatan presiden tersebut. Apabila satu dari 6 poin tersebut dilakukan oleh presiden, maka pihak manapun dapat menggugat agar presiden tersebut diberhentikan. Seperti ke-6 poin tersebut adalah: yang pertama, pengkhianatan terhadap negara; kedua, terlibat kasus korupsi; 3, terlibat kasus penyuapan; 4, terlibat kasus tindakan yang tercela; kelima, terlibat kasus pidana yang hukuman penjaranya adalah 5 tahun atau hukuman berat; dan yang keenam, tidak memenuhi syarat sah menjadi seorang presiden. Dalam hal ini kita melihat bahwa memang ada 6 syarat. Apabila dalang dari peristiwa tersebut menghendaki presiden untuk mundur dari jabatannya sebelum masa periodenya habis, harusnya menyiapkan data dan fakta pelanggaran apa yang memenuhi salah satu dari 6 kategori tersebut. Dari sini kita melihat bahwa memang sangat sulit untuk mencari pelemahan terhadap presiden. Apabila di poin pelemahan tersebut menjadi objek gugatannya adalah mengenai kebijakan presiden seperti Perpu nomor 1 tahun 2020 atau PP nomor 21 tahun 2020, itu sangat tidak relevan karena bukan ranah pemberhentian presiden. Karena uji kebijakan itu sebagaimana kita ketahui, apabila dia diuji undang-undang ke undang-undang, maka itu ranah Mahkamah Agung. Namun apabila dia mengacu pada undang-undang terhadap undang-undang dasar, itu adalah ranah Mahkamah Konstitusi. Jadi menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh pihak luar pemerintah ini atau pemerintah sendiri atau siapapun itu cenderung tergesa-gesa untuk menggalang emosi masyarakat di tengah pandemi COVID ini, agar nantinya terbentuk suatu aliansi masyarakat yang menjatuhkan pemerintahan yang sah seperti yang terjadi pada tahun 1998 ketika Soeharto dipaksa mundur dari jabatan. Apabila kita melihat peta politik saat ini, maka kekuatan politik justru mengarah pada penguasa, di mana hanya 3 partai yang berada di luar pemerintahan, yakni PKS, PAN, dan Demokrat. Dalam hal ini, MPR dan DPR serta MK yang menjadi 3 tinggi lembaga negara justru berpihak kepada penguasa. Karena kita bisa melihat ketika ketua dari MPR dan DPR merupakan bagian dari koalisi, ditambah jumlah komposisi anggota dari MPR dan DPR, jumlahnya lebih banyak koalisi daripada oposisi. Apabila kita mengacu pada MK, kita lihat bahwa MK memiliki 9 hakim, 3 dari DPR, 3 dari Presiden, dan 3 diajukan oleh MA. Apabila penguasa ingin tetap menjalankan pemerintahan yang sah, terlepas dari gugatan tersebut, maka dia mempunyai suara. Ini adalah politik kotornya. Namun kita tetap menyerahkan terhadap keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait kebijakan dan analisisnya menanggapi dugaan pelanggaran tersebut. Dari sini kita melihat bahwa pentingnya pendidikan hukum agar kita tetap fokus pada poin-poin kita, bukan terhadap penggalangan emosi yang sifatnya struktural namun tidak bersubstansi. Demikian dari saya, terima kasih.